Halo Cela, Halo Agung. Cela, aku tadi sih baru selesai baca bab 10 tentang Paulus dan hukum Taurat. Ternyata menarik banget ya, bagaimana Paulus membedakan antara hukum Taurat dan kasih karunia. Nah, iya setuju banget. Aku juga sempat merenungkan juga bagaimana Paulus menempatkan hukum Taurat sebagai penuntun jalan Kristus, penuntun menuju Kristus, tetapi bukan sebagai alat keselamatan. Nah, itu ada di Galatia 3 ayat 24 kan? Oh iya betul-betul. Paulus sih menjelaskan bahwa hukum Taurat itu menunjukkan dosa kita. Nah, tetapi tidak bisa menyelamatkan. Nah, itu sangat jelas sih di Roma 3 ayat 20. Nah, namun aku sempat bingung sih, mengapa Tuhan memberikan hukum kalau tidak bisa diselamatkan? Oh, kalau menurutku sih ya, itu karena fungsi hukum Taurat adalah untuk menyadarkan manusia akan kebutuhan dan anugerah. Jadi hukum itu penting, tapi bukan sebagai tujuan akhir. Justru kasih karunia-Nya dalam Kristus yang menyelamatkan. Oh gitu, oke berarti seperti yang dikatakan Paulus juga berarti ya di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kasih karunia diselamatkan oleh iman dan keselamatan. Nah, itu adalah anugerah, bukan hasil usaha kita. Jadi itu jadi penekanan utama dari teologi Paulus. Nah, iya, dan yang aku suka juga, Paulus juga nggak hanya bilang kita tuh diselamatkan saja, tapi kita juga dikuatkan. Nah, oleh kasih karunia itu. Maka di dalam Roma 6 ayat 14 mengatakan kasih karunia memampukan kita hidup dalam kebenaran, bukan dikuasai dosa itu sendiri. Oh, tapi kalau kayak gitu, bagaimana sih dengan orang yang berpikiran bahwa kita itu hidup di bawah kasih karunia? Berarti kita bisa berbuat dosa semaunya dong. Nah, itu sih yang Paulus juga hadapi. Seperti di dalam Roma 6 ayat 1-2, dia sangat menolak keras ide tersebut. Jadi kasih karunia itu bukan izin untuk hidup sembarangan, tetapi sebagai panggilan untuk hidup yang kudus. Oh, aku juga suka sih. Tadi kan kamu Roma. Aku suka perikop Galatia ayat 5 16 sampai 18 yang dikatakan bahwa hidup dalam kasih karunia itu berarti jalan atau berjalan dalam Roh Kudus. Nah, jadi bukan soal mengikuti aturan demi aturan ya yang diikuti, tapi juga membiarkan Roh Kudus untuk memimpin kita. Iya, dan buah-buahnya itu adalah perubahan hidup nyata. Nah, yang seperti tadi buah-buah rohnya seperti yang dijelaskan di Galatia 5 ayat 22-23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, itu semua menjadi tanda orang yang telah hidup dalam kasih karunia Roh Kudus. Oke, kalau aku lihat-lihat berarti Paulus itu juga ingin gereja jangan jatuh ke legalisme atau dan permisivisme ya. Berarti legalisme itu adalah terjebak dalam aturan dan permisivisme itu yang menyalahgunakan kasih karunia ya. Nah, iya, aku juga setuju banget. Makanya
sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara hukum dan kasih karunia. Kita sebagai manusia harus tetap mengajarkan kasih karunia, tetapi tetap mendorong orang lain untuk hidup dalam jalan kebenaran itu sendiri. Oke, menurutmu, Cel, berarti bagaimana gereja masa kini bisa menerapkan prinsip Paulus tentang kasih karunia dan hukum Taurat? Hmm, Kalau menurutku sih ya, yang pertama itu sih kita bisa mengajarkan bahwa keselamatan itu sebagai anugerah. Lalu yang kedua, menanamkan bahwa hidup yang sudah ditebus harus menunjukkan buah-buah pertobatan juga. Nah juga setelah itu yang terakhir, kita tetap membutuhkan disiplin rohani, bukan karena hukum, tetapi juga karena cinta kasihnya itu sendiri. Gitu sih, Gung. Wah, pembicaraan kita pada hari ini kayaknya bisa jadi soal esai UAS kayaknya, atau bisa jadi bahan untuk ujian nih kayaknya, Cel. Iya juga sih ya, bener juga ya. Tetapi Iya. yang paling penting nih, kita sebagai manusia bukan hanya tahu tentang teori-teori Paulus, tapi kita juga bisa menerapkannya ke dalam hidup kita sehari-hari. Gitu. Wah, amin banget itu kalau bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin ini udah jam berapa ya, Cel? Udah malam ya. Terima kasih banyak, Cel. Kayaknya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih besok. Kayaknya seru banget dan bisa selalu mencerahkan gitu kalau misalnya cerita-cerita gini. Iya, baik. Sama-sama, Agung. Nah, terakhir nih, semoga kita juga bisa terus belajar dan hidup dalam kasih karunia Tuhan, seperti yang telah kita bahas hari ini melalui Paulus. Nah, sampai jumpa ya, Agung. Oke, dadah, Cela. Dadah.